Hari ini ketemu lagi dengan saya di studio pastry-nya Culinary School Budi Mulia 2. Hari ini kita akan membuat pie susu. Nah, seri pie itu banyak sekali. Kita sedang membuat beberapa variasi dari sugar dough ya. Jadi kemarin kita sudah pernah praktek membuat apple pie. Nah, hari ini kita akan membuat sugar dough yang lain, yaitu kita gunakan untuk membuat pie susu. Nah, pie susu sendiri itu apa? Pie susu itu nanti adonannya adalah dari adonan pie, sedangkan isinya adalah susu yang nanti akan diketalkan dengan sedikit maizena dan nanti akan ikut di oven. Pie susu ini sudah menjadi ikon jajan oleh-oleh ya dari kota Bali ya. Dan sekarang mari kita mulai untuk membuatnya. Nah, sebelum membuat akan saya kenalkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama, kita membutuhkan tepung protein sedang. Kita boleh menggunakan protein sedang atau boleh juga menggunakan protein rendah ya. Jangan menggunakan protein tinggi karena nanti menjadi berat. Kemudian kita membutuhkan margarin ya. Kemudian kuning telur, gula halus atau gula bubuk, sedikit air, nanti hanya 1 sendok makan saja, kemudian garam. Inilah bahan-bahan isinya. Kemudian bahan yang kedua adalah bahan isi. Kemudian untuk susunya atau fillingnya, kita membutuhkan 2 butir telur antero ya, putih dan kuningnya, kemudian fresh milk, susu kental manis, sedikit vanili, dan 1 sendok makan maizena untuk mengentalkan. Nah, bahan-bahannya sudah saya sebutkan semuanya. Sekarang mari kita buat ya. Yang pertama kita letakkan tepung terigu, margarin, kemudian kuning telur, gula halus, kemudian airnya sekitar 1 sendok makan saja ya. Air ini nanti akan membuat efeknya lebih crunchy. Garamnya setengah sendok teh saja karena margarin yang kita gunakan sudah jenis yang asin. Oke, setelah ini kita akan pasang kita akan buat menjadi adonan pasir ya. Nah, bisa ditambah setengah sendok air. Nah, setelah seperti ini sudah jadi adonan pasir ya, adonan sugar dough itu adonan pasir. Kemudian akan kita bentuk. Kita bisa menggunakan bantuan kertas.
ini kita akan jadikan satu dulu, kemudian kita istirahatkan supaya nanti hasilnya lebih crunchy, karena adonan diistirahatkan itu ada masa untuk istirahat. Jangan khawatir dengan adonan yang masih buyar seperti ini. Ini menandakan nanti hasilnya akan rapuh. Jadi kalau kita takut kemudian menambahkan air, adonan kita nanti akan menjadi lembek dan nanti tidak bagus ketika akan di oven. Dia akan tidak renyah, ya, tidak crunchy. Nah, sudah kita gumpalkan ini, kita bungkus dengan plastik wrap. Kemudian kita istirahatkan sebentar supaya adonannya menjadi mudah dibentuk dan nanti hasilnya akan lebih crunchy. Ini kita chiller dulu. Oke, setelah ini kita sambil menunggu adonan kulit didinginkan, kita akan membuat isinya. Yang pertama, kita pecahkan 2 butir telur. Kemudian ini kita kocok lepas. Kita kocok supaya nanti tidak ada endapan atau tidak ada yang mengental terpisah dengan yang lain. Kemudian kita masukkan sedikit garam, kemudian susu kental manis. Jadi ini kita tidak menggunakan sama sekali gula, tetapi manisnya dari susu kental manis. Kemudian ini air fresh milk, dan terakhir maizena. Ini hanya 1,5 sendok makan. Nah, ini kita aduk sampai tercampur. Nah, supaya lebih wangi, bisa tambahkan sedikit vanili. Nah, ini sudah siap. Akan kita tuang ke dalam mangkok yang sudah kita siapkan. Oke, setelah 10 menit kita akan mulai bentuk. Nanti akan kita cetak dengan cetakan yang kecil-kecil seperti ini. Kita boleh menggunakan cetakan yang besar atau juga bisa cetakan yang kecil-kecil. Kalau sudah ketebalan yang kita harapkan, kita cetak.
Cetakannya sudah kita poles dengan sedikit margarin, kemudian kita beri kertas untuk memudahkannya. Kemudian ini kita letakkan. Kemudian kita bentuk. Ya, kita lakukan sampai selesai. Oke, setelah semuanya jadi, untuk 180 gram tepung kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk cetakan sel ini bisa jadi 8 biji. Kemudian kita tusuk-tusuk supaya nanti ketika di oven tidak mengembang. Nah, ini kita kerjakan seperti ini. Kemudian isinya supaya tidak mengendap, kita saring supaya memastikan tidak ada telur yang masih kental. Nah, kemudian ini kita tuangkan ke sini sampai 3/4. Untuk variasi, untuk yang setengah bagian akan saya beri sedikit pasta pandan. Jadi nanti isinya, isi dari pie susu ini nanti warnanya hijau. Nah, seperti ini kita tuang juga. Ini sudah selesai, nanti hasilnya seperti ini. Ini kita oven. Nah, setelah ini kita oven dengan suhu 180 derajat. Set 30 menit dan kita tunggu hasilnya selama 30 menit lagi. Tara, ini sudah matang dan ini kita lepas dari cangkangnya seperti ini, langsung bisa disajikan. Ini dia hasilnya, pie susu yang mudah membuatnya dan mantap. Sampai di sini dulu kelas pie hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Salam kuliner.